Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum kita memulai, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa dan mengarahkan teman-temannya untuk menyiapkan dalam mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Silakan ketua kelas, oke Mas. Berdiri. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai grafik user interface, yaitu dengan mata pelajaran pemrograman berorientasi. Nah, sebelum saya memulai, ya, saya akan mengaksen terlebih dahulu keadaan siswa di hari ini. Saya panggil namanya, silakan dijawab. Ade Rahma. Oke, ada suratnya. Oke. Arya Prilly. Oke. Aya Lisbeth. Oke. Khairul. Oke. Dwi Clara. Oke. Eksa. Viral. Astadrim. Ibnu. Iqbatul. Ilman. Ivan Setiawan. Jenny. M. Aditya. M. Alex. M. Hadian. M. Raffi. M. Priyansyah. Izin ada izin apa nih? Izin tadi kami juga Pak di jasa. Oke. Lalu Marco. Nadila. Izin Pak, saya dokter. Sakit nih. Ya, dia bilang sakit apa? Ini orang kedua kenapa? Kita sudah ada dokternya. Naimah. Prasetyo. Pak. Radit. Rafli. Rafli Rehan. Roy Kevin. Sabrina. Izin Pak. Ini. Keluarganya ada yang pengalaman. Oke. Saldi. Saya Pak. Oke. Ada semua sakit kan? Oke. Saskia. Izin Pak. Oke. Sela. Izin Pak. Sarian. Guru rumah ya? Sudiarti ya? Sudiarti. Oke. Tunggu Arya. Pemas. Yosef. Julian. Oke. Berarti semua sudah Bapak absen, ada 5 orang tadi tidak hadir. Salah satunya ada yang sakit dan yang izin. Oke. Sekarang apakah dalam keadaan fit semua atau sehat? Bisa kita mengikuti pelajaran hari ini dengan baik? Baik. Nah, untuk ini Bapak minta fokus di dalam mata pelajaran kita. Sudah. Konsekuensinya atau yang harus kita lakukan untuk kesepakatan yang pertama, Bapak minta dengan sangat HP disilentkan atau dimatikan. Yang kedua, tidak melakukan keributan atau tidak berbicara dengan temannya yang ada di kiri dan di kanan. Yang ketiga, silakan bertanya dengan menundukkan tangan ke atas, ya, jangan sampai tidak dilakukan.
Yang keempat, berkarakter sopan santun di dalam proses pembelajaran. Ya. Ini kesepakatan kelas kita. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Bapak tadi sudah awali bahwasanya kita mempelajari grafik user interface. Oke. Ini ada keterkaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kamu sadari, ini sudah ada. Kamu lihat bagaimana sebenarnya user interface tersebut. Semuanya berbentuk di hitam. Oke. Nah, coba saya mau tanya dulu ke Denny. Denny pernah nggak ke Indomaret? Apa yang kamu lihat di situ layanannya yang berbentuk grafis user interface-nya? Satu layanan kasir. Oh, berarti program kasir ya? Oke, itu adalah salah satu ya. Salah satu itu program kasir. Nah, program kasir itu kan sebenarnya itu tugas kita anak-anak FPL. Bagaimana cara membuat program kasir. Jadi pada saat pembayaran, si konsumen atau pembeli dia akan melihat berapa total pembayarannya dengan melihat interface yang ada pada kasir. Coba, Femas, di mana ini ada lagi selain di apa di Indomaret tadi? PLN Pak. Nah, PLN. Apa itu PLN? Pembayaran listrik Pak. Iya, pembayaran listrik. Karena interface-nya ada. Kalau kita pergi ke pihak yang membayar listrik, di situ nanti ada apa? Ada interface-nya ya. Kita dimasukkan nomor ID rekening rekening listrik kita, maka muncul semua datanya ya. Lalu muncul apa? Tagihannya. Nah, ini apa? Inilah yang sebenarnya tugas kita yang sudah sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang membuat itu? Orang-orang programmer. Kalianlah nanti yang menjadi programmer. Jurusan rekayasa perangkat lunak. Ingat, ini rekayasa perangkat lunak. Merekayasa suatu perangkat lunak untuk digunakan sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Tadi sudah. Ini tadi bilang kasir. Tadi bilang nih pembayaran rekening listrik internet. Sudah kedua. Berarti begitu banyak, begitu luas. Salah satu ya, itu nanti ada di mana? Ada di layanan kependudukan catatan sipil. Nah, itu ada layanan misalkannya ambil membuat kartu keluarga, itu sudah berbentuk digital. Layanan membuat KTP sudah berbentuk digital. Itulah user interface. Berarti itu suatu media yang digunakan untuk interaksi antara kita dengan sistem. Jadi kalau tidak ada interface, bagaimana kita berinteraksi? Blank begitu, kosong begitu layarnya, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi dengan adanya user interface, maka ada interaksi antara kita dengan PC atau komputer atau laptop yang kita gunakan. Contoh yang sudah interface apa? Yang sudah kita pakai Microsoft sudah ada sekitar klik-klik ya, PowerPoint seperti yang Bapak katakan sekarang. Kita sudah user interface. Kalau nggak ada, akhirnya kayak mana saya mau menggunakannya? Bingung sendiri saya. Oke, itu kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah sekarang kita mau terapkan di mana mau kita terapkan ini supaya kita bisa membuat user interface. Nah itu saudara, di dalam mata pelajaran kita. Tadi kita sudah masuk ke sebenarnya gimana itu yang kita dapatkan. Tapi sekarang tugas kita bagaimana menerapkannya untuk program yang kita buat ini. Kita rancang, kita bentuk di PC yang kita gunakan. Apa yang kita gunakan bahasa pemrogramannya? Maka intinya kita gunakanlah nanti suatu aplikasi yang nama aplikasinya NetBeans. Nah ini dia NetBeans. Oke, NetBeans inilah nanti kita gunakan untuk merancang user interface sesuai dengan kebutuhan. Tetapi ini masih dasar pengamannya. Kita akan merancang nanti user interface yang sederhana dulu. Nah, proses ini nanti kita akan melakukan sebuah event. Event ini apa? Suatu proses kejadian.
suatu proses yang dilakukan oleh aplikasi. Nah, lihat di komputer masing-masing, di PC masing-masing. Di situ ada aplikasi NetBeans. Silakan dibuka. Oke, silakan dibuka. NetBeans. Ada? Jadi sudah terbuka semua ya. Inilah aplikasi NetBeans. Coba kalau kita lihat aplikasi NetBeans ini bisa interface nggak? Bisa interface juga kan? Nah, ada di situ tombol-tombol, icon-icon yang kita gunakan untuk merancang aplikasi yang kita buat. Tapi yang kita rancang itu apa? Berbasis user interface. Ini dia. Nah, lihat topik yang kita bahas. Memahami komponen dasar swing. Jadi kayak mana konsep membuat user interface nanti? Jadi pahami dulu ini dasar swing ini. Swing ini apa? Nanti ada di NetBeans, nanti bakal kasih tunjuk. Ya? Membangun implementasi swing dalam program. Kayak mana mengimplementasikannya? Maksudnya apa? Kita ambil komponen-komponen yang perlu, kita include ke dalam program. Itu mengimplementasikan maksudnya. Bukan asal campur sana campur sini kita ambil komponennya jadi enggak. Tapi kita ambil komponen-komponen yang penting. Itu dia. Lalu mengimplementasikan label, text field, dan password field dalam program ini apa? Ini komponen-komponen yang kita gunakan nanti. Apa-apa aja komponennya. Nah, jadi Bapak, kita ambil nanti bersama-sama yang mana komponen-komponennya. Oke? Nah, nantinya tugas-tugas ini kita kerjakan secara berkelompok seperti yang sudah Bapak bagi. Sudah, yang seperti Bapak bagi. Pahami dulu. Jadi nanti sebelah sana itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah? Kerjasama lah nanti, diskusi dari apa nanti Bapak jelaskan. Karena ada proyek yang kita kerjakan. Sudah? Proyek yang kita kerjakan itu nanti Bapak akan tunjuk secara random atau acak untuk maju ke depan mempresentasikannya dari hasil kerja nanti. Paham dulu ya. Jadi kelompok 1 tadi, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kelompok. Sudah? Nanti berdiskusi. Silakan diskusi tapi tidak menimbulkan keributan. Ya, dipahami dulu. Nah, lalu di situ seperti Bapak katakan tadi, ada memahami tentang event atau kejadian tadi sudah Bapak jelaskan. Setiap satu proses itu disebut event atau kejadian. Karena dia melakukan suatu hal menyangkut dari aplikasi yang kita buat dulu. Ya, jadi bukan kita buat interface jadi blank gitu aja, hanya tampilan, tapi nggak melakukan apa-apa. Kan ada gunanya. Contoh, kayak tadi di kayak Mas tadi bilang di PLN, sudah bayar rekening listrik. Kalau interface-nya gitu aja tampil nggak kelihatan apa ada yang terjadi. Membuat user interface dengan swing, dengan tadi fasilitas di mana tadi? Di NetBeans. Oke. Problem juga sebelumnya selalu berbasis konsol. Maksudnya konsol di sini apa? Dulunya program itu nggak berbasis Wih, kayak sekarang Windows dulu ya. Nah, ini zaman saya dulu, Bapak dulu. Kalau Bapak dulu belajar itu semuanya teks. Saya ngetik tanpa ada grafik. Jadi semua perintah itu harus ada di sini. Harus diingat gitu perintahnya. Berupa tombol semua, tombol. Bukan berupa bukan berupa gambar atau icon. Kalau ini tombol yang di keyboard ini harus ingat. Misalnya Ctrl V, saya harus ingat ini apa gitu. Nah, bukan berbasis grafik. Kalau grafik kan udah gambar semua. Oh, ini ada ikon print, ada ikon cetak. Tinggal cetak, udah muncul cetak. Itu grafik enak. Nah, itu konsolnya dulu. Jadi kalau dulu itu tidak ada menggunakan grafik, tapi semua berbentuk menggunakan tombol keyboard. Nah, sekarang masuklah di situ user lebih senang berinteraksi dengan Wii. Itulah sekarang zaman sekarang. Ya, grafik user interface. Inilah yang kita bahas. Oke. Pengenalan swing. Oke, tadi Bapak swing. Oke. Komponen swing akan digunakan sebagian besar terdapat dalam PageKit Java Swing. PageKit itu apa? Paket yang sudah terdapat pada NetBeans. Di
kita tinggal menggunakan. Tinggal menggunakan ya. Gak bisa kita rubah. Kita mengikuti aplikasi NetBeans, kita nggak bisa rubah. Tapi kita bisa menggunakan komponen-komponennya. Nah, komponen yang ada dalam JavaScript memiliki nama yang dimulai dengan J. JLabel, JTable. J itu maksudnya apa? Kepanjangan Java. Tapi singkat jadi J. Maksudnya apa? Kepemilikan daripada Java. Itu dia. Sebagian besar komponen Swing merupakan kumpulan dari komponen AWT abstrak itu mungkin adalah kumpulan dari aplikasi program antarmuka atau aplikasi program interface API digunakan oleh para pemrograman Java untuk membuat objek grafik. Inilah dia fasilitasnya AWT tadi sama API. Ini fasilitas yang kita gunakan. Nah, dari ini bagaimana proses penggunaannya? Itu dia. Ya, kamu nanti bisa banyak baca di mana? Di internet, lihat di YouTube banyak. Ya, YouTube banyak bagaimana cara membuat grafik user interface. Banyak baca. Ya, nanti lebih kita pahami lagi banyak lagi. Ya, banyak modul-modul di internet bagaimana membuat GUI. Di YouTube banyak itu. Tinggal buka nanti, cari di situ nanti pemrograman berbasis GUI, muncul nanti di YouTube. Berapa banyaknya? Kita lihat. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan atau memulai Swing? Ya, tadi kita bapak katakan Swing itu terdiri dari komponen-komponen. Ya, semua sudah aktif di dalam NetBeans ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan komponen-komponen yang ada di NetBeans? Ya, dilihat dulu bagaimana cara membuat interface pada NetBeans. Karena proyek kita kan video pemrograman berbasis objek. Makanya komponen-komponen itu sudah objek. Jadi ya. Nah, Bapak buat dulu proyek baru, diikuti, diperhatikan dulu, jangan ada kerjakan apa-apa. Supaya nanti sama-sama memahami apa yang mau dibuat. Sudah? Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 nanti hasil komprominya akan dipresentasikan di depan. Saya akan panggil salah satu. Ingat, seperti Bapak katakan dari dulu, pertama kita belajar yang sebelum masuk ke grafik. Lakukanlah, kalau salah itu hal yang diam, karena masih belajar. Tidak perlu ada rasa takut. Yang salah itu kalau tidak karena kalau dikerjakan salah bisa dibenarkan. Tapi kalau tidak dikerjakan, apa yang mau dibenarkan? Ya kan? Itu logikanya. Apa yang mau dibenarkan kalau tidak ada dikerjakan? Tapi kalau ada dikerjakan salah, bisa nggak dibenarkan? Oke, tuh dari dulu selalu ingatkan. Oke, langkah pertama untuk membuat project, klik file. Oke, klik file. Ingat, dilihat Bapak dulu, jangan kerjakan apa-apa, supaya tahu nanti. Lalu di situ ada pilihan new project, karena Bapak katakan tadi membentuk project baru. Maka Bapak pilih new project. Oke, Bapak klik sekali. Menunggu proses. Oke, muncul kotak dialog. Nah, kotak dialog ini untuk menentukan fasilitas mana yang kita pakai pada NetBeans. Dikarenakan kita belajar membuat aplikasi, maka pilihlah pilihan yang pertama, Java Application. Ya, Java Application. Maka klik Java Application. Next. Lalu pada kotak dialog selanjutnya kita nama file. Nah, nama file apa yang mau kita rancang? Sesuaikan apa yang kita rancang. Di sini karena masih belajar, maka Bapak buat nama file test. Buat tes dulu. Tes. Sudah. Nah, lalu setelah Bapak tentukan nama filenya atau nama projectnya, lalu finish. Dia proses membentuk project baru. Nah, project baru kita tunggu beberapa saat. Oke, maka terbentuklah project baru. Nah, project baru ini file apanya? File induknya. Sudah, file induknya. Yang belum kita kaitkan ke mana? Ke Java Swing atau Java Frame.
Bagaimana cara mengkaitkannya? Untuk mengkaitkannya, maka kita buka kembali file tesnya yang ini. Lihat ke PowerPoint, ke tampilannya, tampilan fokus. Ini ada file yang Bapak sudah buat tadi, tes. Sudah. Ini Bapak klik, ada plusnya, nanti muncul proyeknya ini. Nah, muncul, sudah. Di situ ada tes. Nah, di situ ada kotak seperti berwarna orange. Sudah. Ini diklik, tapi diklik tombol mouse sebelah kanan, bukan kiri. Bedakan ya. Kalau kiri nanti mengeksekusi, tapi kalau tombol kanan menampilkan satu menu yang lain. Oke. Nah, kita klik tombol sebelah kanan pas di nama file yang Bapak katakan tadi, tes. Klik. Nah, muncullah kotak dialog atau menu submenu yang terdapat pada netlist tadi. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk menampilkan project yang berbasis user interface. Oke, saya klik. Yang dipilih new. Ya. Muncul lagi submenunya. Ya, muncul lagi submenunya. Ada banyak menu di situ. Tetapi kita kan tadi membuat swing, berarti hanya satu menu kita gunakan. Pilihlah di situ JFrame Form, ini dia, yang swing tadi. Jadi dalam NetBeans disebut dia JFrame, ya. Ya, dikliklah ini sekali, diklik. Lalu dia minta file lagi. Filenya yang mana? Ya, file untuk GUI. Nah, file input tadi tidak boleh disamakan dengan file GUI-nya tadi. Tadi tes ya, Bapak ya. Tadi tes. Berarti jangan tes lagi namanya, nggak boleh. Nggak boleh file inputnya itu file awalnya disamakan dengan file GUI-nya. Maka Bapak buat di sini. GUI tes. Nah, Bapak GUI tes saja. Oke, tadi kan belum muncul apa-apa ya. Nah, setelah kita diklik, otomatis muncul lembaran kerja grafiknya. Inilah dia. Kan nggak rumit? Paham ya? Nggak rumit kan? Tadi kan kasih teksnya kan? Itu file inputnya tadi. Nah, masuk ke pembuatan grafiknya, itu ini. Tinggal kita ambil dari sini di fasilitas komponennya, swing tadi. Itu ada di situ. Nanti ya, ada nggak sih nanti swing kan swing. Makanya kita tadi swing. Karena tadi di awal swing dan swing. Nah, ini kan swing. Itu kumpulan komponen yang terdapat pada NetBeans tadi. Oke, di sini kita tinggal gunakan komponen-komponen tadi. Apa aja yang kita pakai? Dan apa aja yang kita pakai? Nah, contoh, Bapak mau ambil misalnya button. Ini dia button. Bapak klik ini button. Oke. Ambil satu button. Apalagi misalnya label. Saya cari label, ini label. Cari kemari. Nah, tinggal pilih dulu baru bawa mouse-nya ke dalam formnya tadi. Gitu ya. Klik komponennya sekali, lalu gerakkan mouse-nya ke dalam formnya tadi. Udah, digerakkan klik sekali. Udah. Nah, lalu setelah itu kita tinggal tarik kiri, tarik ke kanan atau atas ke bawah untuk memperbesar. Nah, contoh ini ya, ini label. Bapak klik label. Ya, edit text, kliknya klik kanan ya nak? Kliknya klik kanan. Setelah diklik kanan, sudah. Di situ ada submenunya lagi. Klik edit text untuk merubah isi teksnya. Tuh, Bapak klik. Nah, ini tes tampilan GUI. Nah, ini ya, tes tampilan GUI selesai. Masuk tes tampilan GUI. Udah. Lalu di sini ada button. Button itu apa? Itu masih sama Bapak buat. Terus saya ngerti dulu. Udah. J button Bapak buat misalkannya. Bapak klik lagi ini. Dan nggak mungkin kalau button itu dibuat namanya J button. Kalau dia di apa di tampilan data misalkan kan ada data yang kita input data siswa yang di bawah tombol apa? Simpan kan? Tombol apa? Batal. Masa di button namanya? Ini buka lagi. Klik kanan, edit text, itu misalnya Bapak buat klik saya. Nah, misalnya itu. Nah, apa bedanya? J-label ini hanya membuat label aja, kayak dulu.
J button inilah nanti kita buat ada apa? Eventnya tadi. J button kan button tombol. Berarti di tombol itu ada apa? Ada suatu proses kejadian. Nah, ini dia. Kita pelajari nanti pelan-pelan. Nah, dipahami dulu. Bagaimana cara membuatnya? Sudah dipahami dulu. Oke. Nah, lalu setelah proses ini bisa dilakukan, ya, selesai dilakukan. Untuk aksi-aksi eventnya itu nanti kita harus mengkaitkan dia dengan kode program. Tapi sebelumnya ini kan tadi masih desain. Dan sekarang bagaimana? Nah, untuk menjalankan hasil desain kita ini kan sudah desain sederhana ya. Cara menjalankannya lihat nanti ke depan. Klik kanan di from-nya atau di filenya, klik kanan, lalu run file. Run file ditunggu beberapa saat. Oke, ditampil di hasil programnya. Ya, ini dia apa? Rancangan kita. Sudah. Ini apa? Outputnya. Gimana? Saya gampang kan? Nggak sulit. Jadi ini rancangan kita, ini hasilnya, ini hasilnya. Jadi kita bentuk tombol. Coba lihat, Bapak tadi sudah singgung event. Nah sekarang ini masih tampilan saja, nggak ada hubungannya dengan event. Kalau Bapak klik ini ada kejadian? Nggak ada. Karena apa? Kita belum kaitkan dia ke body. Karena dia belum kaitkan ke body. Jadi untuk ada event, nanti kita harus kaitkan body programnya. Sudah harus kaitkan apa tadi? Body programnya. Oke, contoh ini tadi event ya, Bapak kasih event dulu. Nah, ini berarti sudah. Bapak klik di sini. Buat event ini, buat event pada tombol. Ya, buat event pada tombol. Yang sederhana Bapak buat, nggak sulit-sulit. Udah. Di sini ada klik, ada tombol. Bapak klik kanan tadi ya. Klik kanan muncul ini menunya. Nah, setelah muncul menu, di sini ada event. Nah, ini kan ada event. Seperti Bapak kanan tadi, ada proses yang kita buat untuk melakukan suatu kejadian. Sesuai ya, event. Nah, Bapak pilihlah event di sini. Bapak pilih event, lalu ada aksi, action. Apa aksi yang dilakukan eventnya? Sudah? Apa aksi yang dilakukan? Klik action, udah diklik action atau pilih action, lalu ada action perform. Bapak klik, muncullah dia seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita masukkan kode program apa yang mau dibuat. Apa kode programnya? Kan ini tadi, eventnya kan? J button kan? Tadi ini kan? J button satu. Lalu kita tambah di sini, contoh, Bapak contoh. Nah, kalian sudah mempunyai apa ya? Sistem titik out print ada kan? Mencetak ya? Kasih simpel aja nih. Itu kita pelajaran di kelas masuk, ya. Oke. Kita Bapak kasih program sederhana aja. Nah, oke, Bapak ketik sistem out titik print link. Dan kamu klik saya. Oke, ini ya, simple kan? Kamu klik saya, simple. Berarti nanti tombol ini kalau diklik akan menampilkan kalimat kamu klik saya. Oke, ini ya, yang simple semua buat berhenti dulu. Ada objek, ada event, atau ada proses. Oke, Bapak buat yang sederhana. Nah sekarang kita jalankan programnya. Klik kanan, Bapak arahkan. Oke, tadi nggak ada kejadian apa-apa ya. Ingat, ini tampilan. Ini output ya. Nanti kita lihat outputnya, apa outputnya. Bapak klik ya. Klik saya. Ada yang muncul? Ada kan? Klik, kamu klik saya. Itulah proses terjadi. Tadi waktu Bapak klik tadi sebelum Bapak klik itu ada nggak terjadi apa-apa? Ya. Tapi Pak tahu kamu klik saya. Nah ini dia. Ini yang perlu kita pahami. Kita berinterface. Nah, setelah kita berinterface, berarti kita harus apa? Merancang kodenya. Apa kodenya?
dan apa bunyinya. Itu dia dipakai dulu. Nah, oke, ini yang sederhana. Nah sekarang ya, kalau sudah merancang tadi, coba sebelum nanti Bapak masuk ke tahap berikutnya, coba buat rancang sederhana yang Bapak buat tadi. Silakan dibuat dulu. Biar nanti kita masuk ke tahap berikutnya. Atau sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Angkat tangan. Apa? Ayo. Ada yang bertanya? Dari kelompok 5? Ada yang bertanya? Pas? Bisa? Paham? Dari kelompok 4? Dari kelompok 3? Ada yang kurang jelas ditanya? Dari kelompok 2? Dari kelompok 1? Dari kelompok 1 nomor semua? Ada? Paham? Oke, Bapak kasih waktu untuk memperhatikan apa yang Bapak tadi. Baru kita masuk ke tahap berikutnya. Silakan berdiskusi. Diskusinya ini boleh nanti membuat pertanyaan kepada saya, silakan. Apa yang ditanyakan? Ya. Oke, saya akan datang ke kelompok masing-masing apa yang dikerjakan. Silakan dibuat sebentar. Oke. Yang dibuat tadi hanya sederhana, yang Bapak buat tadi hanya sederhana ini. Ingat tadi nama filenya apa tadi? Tes. Lalu nama bunyinya tadi apa? Iya, bunyi tes. Lalu rancangan seperti ini. Jangan raya rancangannya ya. Oke, rancangan seperti ini. Nah, rancangan seperti ini. Ini masih dasar. Sudah? Nah, setelah kita rancang nanti, silakan. Ada yang bertanya, silakan ditanya. Di mana kurang paham? Ingat, interface adalah sebagai media interaksi antara manusia atau sistem komputer dengan aplikasi yang digunakan. Event tadi apa tadi? Suatu proses yang terjadi pada sebuah objek. Contohnya apa tadi? Kompor. Oke, silakan dibuat proyeknya, Bapak mulai dulu. Saya akan lihat bergrup atau kelompok. Silakan. Nanti kita lanjut ke selanjutnya. Silakan dikerjakan. Nomor 1 bagaimana? Silakan berdiskusi. Ya, coba lihat ditelusuri lembaran kerja karena Bapak tadi hanya ambil satu komponen, dua komponen ya, level sama button ya. Nah itu dulu, karena kita membahas buat grafiknya bagaimana, buat eventnya bagaimana. Tapi kita lanjut nanti ke proyek yang lain atau produk yang baru. Interface ada ya, boleh dari layanan YouTube, boleh banyak di situ. Baca aja gimana angka-angkanya, atau juga dari mana? Dari searching untuk website yang ada berhubungan dengan ilmu komputer banyak. Ya, ikuti apa yang Bapak buat yang di depan, ikuti dulu biar paham. Rancang dulu tampilan seperti itu. Jangan lari kemana-mana, rancang dulu. Ya. Bagus dulu, Bapak minta rancang dulu. Ya. Oke, diskusi. Ya. Yang penting rancang dulu, setelah bagus. Kita di sini konsepnya memahami dulu bagaimana cara membuat interface, kita membuat event. Ini perempuan semua gimana? Kelompok 1 bisa? Oke, pelan-pelan. Ingat nama project pertama tidak boleh dengan nama project printnya atau formnya ya. Sudah bisa sebentar aja buat kan? Sudah kan? Nah sekarang apa nih? Setelah bisa buat grafik, buat event. Oke, buat event. Gampang kan? Gampang lah. 12 semua masa nggak bisa. Sudah 3 tahun belajar Pak Bro. Ya, oke, berarti tercapai untuk pemahamannya, tidak sulit. Nah sekarang bagaimana menurut pada program yang lain? Nah, pada saat membuatnya tadi ada nggak kesulitan? Nggak ada. Ada nggak kesulitannya? Ada bebas kesulitannya?
sudah paham. Nah, ada yang salah kita perbaiki. Oke, Bapak tutup kembali. Nah, sekarang kita akan membuat menghitung misalnya 2 segi 3. Nah, 2 segi 3 ini bagaimana? 2 segi 3 ini berarti kita menggunakan berapa variabel nanti? Ya, 2 segi 3 menggunakan berapa variabel? Apa ini pun? Alat sama tinggi kan? Alat sama tinggi. Sudah. Inputnya apa? Kita input alat sama tinggi. Iya. Hitung prosesnya. Apa itu? Yang hitung. Sedangkan dari alat sekali. Ini rumusnya. Rumusnya itulah yang dijadikan event. Rumusnya itulah yang dijadikan proses. Sudah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita lihat dulu langkah-langkahnya. Bapak buat program baru lagi. Ingat ya. Tapi setelah Bapak buat ini, nanti siapkan project. Projectnya apa? Nanti Bapak akan tampilkan. Ya, ada kaitannya dengan kamu, dengan kalian. Menghitung nilai siswa. Tapi ini Bapak buat dulu kalau sederhana bisa. Oke. New project. Bapak buat project baru. Ya, Bapak buat project baru. Sudah. Lalu Bapak pilih Java application. Lalu next. Lalu Bapak buat di sini segitiga W. Ya, segitiga W. Kita harus ingat segitiga W. Finish. Ya. Lalu Bapak buat formnya. Bapak klik kanan, buat new JFrame seperti tadi. Lalu Bapak buat di sini width segi 3. Oke, finish. Sudah. Nah, setelah Bapak buat, Bapak kasih judul. Tadi apa? Ambil label. Ambil label, Bapak kaitkan, Bapak besar, Bapak isi teksnya, menghitung luas segi 3. Bapak besarnya segi 3 ya, nampak. Sudah, tadi ada berapa variabel yang dihitung? Ada tinggi sama atas, atau atas sama tinggi. Ya. Oke, Bapak buat. Bapak input dulu. Bapak kasih lagi label. Ambil label. Ambil label. Ini Bapak buat. Sinteks nilai alas. Ini bagi Bapak buat. Nilai tinggi. Oke. Nah, lalu Bapak kasih lagi untuk menginput. Ini kan label. Sekarang untuk menginput datanya. Contoh kayak kita waktu mau mendaftar ke SMK 9 kan ada nama, input nama kan. Baru input apa lagi? Nama orang tua kan ada. Berarti itu menggunakan text box namanya. Nah, Bapak pilih di sini text box. Cari dulu di sini text box. Atau text field. Nah, ini ada text field. Bapak kita kembali. Oke, satu lagi ya. Oke. Ini Bapak kosongkan saja karena tak perlu ada apa-apa di situ. Saya kosongkan juga. Saya kosongkan juga. Ini sudah besar dulu. Ini saya kosongkan juga. Oke, saya besar. Besar. Ya. Nilai alas, nilai tinggi. Buat apa lagi? Lalu di sini buat apa? Saya buat lagi label. Saya ambil label lagi. Ya, saya ketik lagi di sini. Nilai, bukan nilai, luas segitiga adalah. Oke.
Ya. Berarti ada berapa objek Bapak pakai ini? Masih dua ya, label sama text box. Walaupun ini labelnya sudah ada 4, text boxnya ada 2. Oke, sekarang button. Bapak ambil button. Di sini, ya. Oke, di button aja, ya. Lalu satu lagi button. Lalu satu lagi buat itu aja. Bapak klik di sini, Bapak buat di sini name-nya. Nah, ini sudah terjadi bentuk interface. Tapi belum ada apa event belum ada ya. Jadi kalau Bapak tampilkan ini, ada nggak Bapak klik kalau hitungan itu ada nggak terjadi? Coba ya, Bapak jalankan. Nah, nanti kodenya ini kita sisipkan di sini, berarti kita masuk ke sini nanti ke source. Sudah ke source. Jadi pilih dulu itu. Oke, kita pilih itu. Luas, PA sama dengan panjang, Ya. sama dengan lebar. Jadi yang Oke. dipakai waktu rumus itu variabelnya. Oke. Ya. Jadi itu variabel itu adalah menyimpan suatu nilai. Seperti yang kita bilang tadi, bisa menyimpan sebuah rumus. Ya, bisa menyimpan rumus. Nah, setelah ini, setelah Bapak klik event, ya event. Nah, lalu di dalam event ini tadi, event, oke, coba klik change variable, event, exit, coba. Nah, lalu Bapak tampilkan atau Bapak siapkan variabel ini variabelnya, menyimpan rumusnya, menghitung luas segitiga tadi. Lalu ini apa? String luas segitiga adalah, berarti itu untuk menampilkan apa? Hasil. Oke, ini sudah Bapak siapkan. Ya. Setelah Bapak siapkan, lalu Bapak menyiapkan rumus perhitungannya. Pada apa? Pada tombol hitung. Nah, Bapak tambahkan variabel yang tadi. Tadi apa tadi? Alas, tinggi, lalu luas, lalu hasil. Nah, oke. Nah, di situ coba lihat, Bapak tambahkan double plus double. Udah, double titik plus double. Tadi kan di text box. Udah, text box ini berarti apa? Berarti dia masih bertipe karakter. Kalau karakter bisa nggak dikalikan? Nggak bisa, karena dia harus kita. Oke, jadi pas double titik pas double adalah merubah tipe karakter ke tipe numerik atau tipe angka. Oke, ini sudah selesaikan. Nah, sekarang kita tes. Kita tes ya. Kita jalankan klik kanan. Tadi belum ada itu ya. Run. Ya, itu udah Bapak rumus ya, setengah kali alas kali tinggi. Oke, Bapak input misalkannya 5. Kiri alasnya. Lalu tingginya Bapak input misalkannya 6. Hitung. Kita dapat hasilnya 15. Karena dia dibagi setengah. Pas ya. Oke, inilah event. Jadi event itu terjadi karena apa? Karena kita menginput data. Data ini tadi diproses dengan apa? Dengan sebuah kode yang kita sudah siapkan dalam program. Ya, paham bisa tadi ya? Oke. Nah, tadi Bapak sudah katakan ada project apa tadi? Project menghitung nilai siswa. Oke. Ini sampel Bapak, tugas kalian ada. Silakan dikerjakan secara berkelompok, diskusi ya. Dan nanti hasilnya dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint sebelum mengerjakan tugas. Nah, sebelum mengerjakan tugas, karena Bapak sudah mulai jenuh, sudah mulai tidak konsen, kita melakukan suatu teknik impulse atau stop. Pikiranmu jangan dikosongkan, tetapi diisi dengan hal-hal yang positif. Pikirkan kemudian menuntut datang ke sekolah. Pikirkan apa cita-citamu.
Pikirkan apa targetmu setelah tamat dari SMK Negeri 9 Medan. Apa tanggung jawabmu sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, baik dari gurumu, baik untuk orang tuamu. Oke, nah ini daripada teknik stop kita, bayangkan sudah apa yang sudah kamu pikirkan, bayangkan yang sudah kamu impikan, kejarlah itu sesuai dengan targetmu. Ingat, setiap anak, setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing. Dan kemampuan kamu itu tidak sama dengan kemampuan teman kamu. Inilah yang katakan kembali, pembelajaran berdiferensi. Ya. Makanya kita kelompok ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah? Nah, jadi pikirkan apa yang sudah kamu bayangkan tadi pada saat kita melakukan teknik stop tadi. Oke? Nah, untuk saat ini Bapak sudah katakan tadi supaya kamu refresh untuk pekerjaan proyek kita selanjutnya. Ya. Nah, sekarang ya, proyek yang mau kita buat, yang akan kamu kerjakan. Nah, mulai silakan dikerjakan secara berkelompok dan diskusi. Oke, nah di sini untuk rumusnya, oke, Bapak akan arahkan bentar. Nilai kuis dari total 100% itu 20%. Ya, nilai kuis itu rumusnya ya. Lalu tugas 20%. Ya, UTS ujian tengah semester atau MIT 30%. Ya. Lalu selanjutnya UAS. Nilai ujian akhir semester 30%, berarti pas 100%. Itu bobot apa ya? Bobot nih nilai. Bobot nilai untuk kuis 20%. Bobot untuk nilai tugas 20%. Bobot untuk nilai UTS 30%. Bobot untuk UAS 30%. Ingat ini untuk program. Ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Desainlah. Oke, silakan dikerjakan. Desain. Yuk, silakan desain. Silakan didesain. Nah, silakan diskusi setiap kelompok. Ya. Oke, rumusnya simpel. Ya. Nanti tiap kelompok nanti ada yang mewakili. Walaupun nanti tidak semua kelompok memanggil, mewakili nanti. Oke, siapkan desainnya, siapkan rumus kode programnya, untuk ibaratnya, dengan bisa. Ayo. Ya. Saya beri kesempatan untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Untuk dibantu Sophie menggerakkan PowerPoint-nya. Bantu nanti kalian menjelaskan. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhassana Abdul Putri. Saya dari kelompok 5. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi menghitung nilai siswa berbasis sendiri. Next. Langkah-langkah mengerjakan aplikasi nilai siswa. Yang pertama, membuka aplikasi yang sudah diterapkan oleh Bapak, yaitu NetBeans.
selesai. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, kelompok lain. Ya, Iksan silakan berdiri. Aku menanyakan. Itu kalau itu nilainya lebih dari 100 apakah error atau tidak? Error. Nah, coba dites. Maka Silakan itu. contoh di sini nilai kuis saya akan buat misal 110. Oke. Gagal menghitung karena batas nilai itu maksimal 100. Ketika lebih dari nilai 100 maka akan menjadi error. Oke. Bagus pertanyaan Iksan. Yang lain? Ada pertanyaan? Ayo, kelompok lain. Aku sudah paham? Oke. Terima kasih buat kita. Tepuk tangan dulu untuk ngobrol. Kelompok 5. Saya rasa hasil dari pada kerja ini, Bapak rasa kelompok yang lain pasti sudah bisa. Ya. Nah, jadi Bapak berharap ini dikembangkan untuk pembelajaran kita dan Bapaknya tadi program dari kelompok ini sudah bagus. Jadi Bapak minta juga mengharapkan dari kelompok ini sudah dapat menyelesaikan programnya. Nah sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya ke Bapak dari program kita. Ayo. Ada yang bertanya mengenai materi kita hari ini mengenai user interface? Ada? Dini? Ada? Pak, silakan tanya. Dari sini, Radit, Kairul. Ada yang bertanya? Yosef? Ada yang bertanya? Ilman? Ayo, silakan tanya. Ingat, bertanya lebih bagus daripada salah bertanya. Itu bertanya. Ayo, Ilman ada? Ada. Bebas? Ada bertanya? Dari nomor 5? Ada. Berarti pemahaman sudah ya? Oke, pemahaman daripada proyek kita sudah. Nah, ini bukanlah hanya tugas di sini. Ya, tadi tugas kita tadi membuat nilai, menghitung nilai siswa. Nah, Bapak sudah lihat perkembangan kamu dalam mengerjakannya. Ya, di minggu depan kita akan kembangkan proyek ini. Proyek yang kita kembangkan di minggu depan adalah aplikasi yang kita rancang yang dalam bentuk interface tadi kita akan inputkan, koneksikan ke dalam database di minggu depan. Ya, nah kalau sudah ada kaitan dengan database berarti nanti itu banyak data yang kita bisa input. Ya, nah ini kamu terapkanlah di dalam kehidupan kamu. Untuk yang beragama Islam bisa untuk buat program apa? Namanya yang beragama Kristen untuk buat program pemudi gereja. Ada database-nya. Terapkan. Sudah. Ini nanti di minggu depan kita pelajari. Sekarang kita baca dulu. Ya. Oke. Untuk saat ini, hari ini pelajaran kita akhir. Ya. Nah, itu silakan semua perhatikan isinya masing-masing. Kalau memang tidak pertanyaan lagi, tetapi boleh nanti bertanya di minggu depan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan dirapikan semua isinya. Juga sabda, rapi, jaga kebersihan kita. Ya. Mas nanti dipimpin kasih kita ya. Oke, perhatikan semua. Silakan Mas untuk memimpin hari pembelajaran kita hari ini. Silakan dipimpin oleh kelas. Pulang, marilah bisa berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa duluan. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, silakan pulang dan berhati-hati di jalan.